Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bunda-bunda fans Cut Sifa Hana Salsabila. Seperti biasanya nek sore seperti ini Pak Agus akan menginformasikan mengenai apa saja yang terjadi di kehidupan Cut Sifa dan kegiatan rekan-rekan kerjanya Bun. Spesial untuk video kali ini sesuai janji saya tadi pagi, kalau sore Pak Agus akan membahas mengenai kata-kata mutiara yang diposting Cut Sifa di second akunnya. Total jumlahnya ada 11 halaman. Tapi ada beberapa postingan dari satu postingan. Maksudnya di suatu postingan ada 5 halaman, dan yang satu di posting pertama, di posting kedua. Jadi sepertinya Cut Sifa memilih halaman tersebut. Perbedaannya bukan hanya satu full postingan, tapi yang dipilih adalah postingan tersebut. Tentu untuk dasarnya, datanya, bunda-bunda bisa cek di video Pak Agus yang tak upload tadi jam 11 ya kalau tidak salah. Dasar-dasarnya dari video tersebut. Inilah percakapan netizen yang berujung hati Cut Sifa dan Zikri Daulay terluka. Nah, karena adanya percakapan yang begitu intens, percakapan yang luar biasa, membuat darah saya sedikit naik, Cut Sifa akhirnya posting ada 11 kata-kata mutiara yang sedikit random tapi memiliki satu makna, Mom. Saya bacakan per halaman ya, Mom ya, sambil saya jelaskan satu persatu, baru kita nanti tarik konklusinya bersama. Waktu itu dia duduk di kiri, di kursi penumpang. Dari jendela itu pemandangannya tidak seburuk sekarang. Dulu dia berpikir bapaknya lebay, emosian, suka ngomel-ngomel, rese. Ternyata bukan. Dia cuma belum bisa melihat dari jendela bapaknya. Pemandangan di jendela bapaknya itu penuh problematika, penuh masalah. Itulah alasan kenapa bapaknya ngomel-ngomel. Dia tahu itu setelah dia duduk di kursi bapaknya. Halaman kedua mengenai empati. Empati adalah sebuah kemampuan yang sederhana, melihat dari sudut pandang orang lain, melihat dari kacamata orang lain, berdiri di sepatu orang lain. Sekarang jadi salah satu soft skill yang langka. Empati adalah mengibaratkan diri kita sebagai orang lain. Apa yang orang lain rasakan pada saat mengalami permasalahan tersebut. Sekarang jadi salah satu soft skill yang langka. Sebenarnya empati bisa kita gunakan berbagai macam cara, untuk baik ataupun jahat. Contoh sederhana yang bisa saya berikan adalah setelah kejadian kemarin, malam tadi, bagaimana Zikri Daulay dihujat habis-habisan. Cut Sifa mengetahui hal tersebut, Zikri Daulay juga mengalami hal tersebut. Pertanyaannya untuk bunda-bunda semuanya, apakah dalam kurun waktu dekat ini mereka akan keluar bersama, ketemu bersama, atau muncul di depan kamera? Ya, bayangkan bunda-bunda sebagai Cut Sifa, apa yang bunda-bunda rasakan?
kemungkinan dia akan menelpon Zikri dan meminta maaf. Minimal itu. Tapi dia akan mencoba untuk tidak muncul di depan kamera lagi karena kerusuhan kemarin itu. Itu sampel mudah mengenai empati apabila digunakan sebagai hal yang baik. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Kita tumbuh dari latar yang berbeda, luka yang berbeda, cerita yang tidak selalu bisa dilihat di permukaan. Terus terang untuk halaman ini jelas sekali, karena kasusnya yang dilukai adalah Zikri, yang dihina adalah Zikri. Ini mengenai Zikri Daulay. Kita tumbuh dari latar yang berbeda. Bunda yang menghujat Zikri tidak mengetahui rasanya bagaimana ditinggalkan pasangan yang dia percayai. Ibu, yang dimaksud dari kita tumbuh dari latar yang berbeda, luka yang berbeda, cerita yang tidak selalu bisa dilihat di permukaan. Ini tentang Zikri Daulay. Menurut saya, menurut bunda-bunda bisa menuliskan di setiap halaman, oh ini tentang si A, ini tentang si B. Boleh. Pendapat saya belum tentu benar, tapi pendapat saya berdasarkan data-data yang ada, fakta yang nyata, dasar yang sudah saya sampaikan. Oke ya bun ya. Bunda-bunda tetap boleh memiliki pendapat di channel ini. Kita bahas bersama. Kebetulan sekali di halaman berikutnya itu menuliskan memahami itu sulit. Makanya kebanyakan orang lebih suka menghakimi. Nah, di sini jelas sekali memahami itu sulit. Orang yang tak dono screenshotnya, maaf ya Mom ya. Jadi saya sebut aja Timun Suri ini dia memilih untuk menghakimi Zikri Daulay. Ya kayak gitu. Dia juga menghakimi Cut Siva. Jangan mau Sif sama si Duda skandal @Zikri Daulay. Please, jangan karena kamu sudah kebelet nikah, lalu jangan karena main terima saja laki-laki yang gercep. Cut Siva dijat di sini dihakimi kalau setelah kebelet nikah. Itu sakit banget itu rasanya itu. Dan pendapat Cut Siva untuk menenangkan hatinya, memahami itu sulit. Memahami apa? Memahami perasaan seorang wanita yang berumur 27 tahun, 28 tahun, kaya, menarik, cantik, tapi belum menikah. Saya tidak tahu bunda-bunda pernah mengalami atau tidak, tapi saya baru mencoba mempelajarinya. Sakitnya bukan main pada saat dibilang seperti itu. Andai kata Cut Siva mau, andai kata ini orang berpegangan agama bisa melakukannya, tapi Cut Siva sedang berjuang untuk hidup di jalan tuntunan agamanya. Tapi sayangnya perjuangannya itu dihakimi selak kebelet kawin. Masya Allah. Maaf ya bun ya, aku pakai kosakata itu. Terus terang saya tidak tahu apakah Timun Suri ini bisa hidup dengan nyaman hari ini, karena kebetulan namanya viral di mana-mana untuk hari ini ya. Mungkin ada yang DM beliau. Pasti.
Tapi saya bukan bagian dari mereka yang nge-DM, enggak ada gunanya. Saya merasa saya tidak perlu membuang energi untuk orang-orang seperti ini yang memaksakan kehendaknya dengan dalih sayang karo Cut Sifa. Bunda-bunda kenal saya hampir mendukung semua pasangan kerjane Cut Sifa. Saya pahami betul satu persatu. Saya kenal Rizky Nazar adalah cinta pertamanya Cut Sifa. Saya kenal Misha, orang yang suka dengan Cut Sifa tapi beda agama. Dan saat ini saya baru menyaksikan upaya Zikri Daulay untuk bisa mendapatkan hatinya Cut Sifa. Nah, ini masih ada beberapa halaman, tapi sudah 11 menit. Mungkin saya potong sampai di sini dulu. Sebelum saya akhiri, pertanyaan yang gue bunda-bunda semuanya ini spesial. Nek bener-bener Zikri Daulay seneng karo Cut Sifa, dia seorang yang sudah dewasa, ya ta? Wis dewasa, wis gede, mendapatkan tantangan seperti ini, mendapatkan hujatan seperti ini, memang akan sakit rasanya. Tapi apakah Zikri Daulay akan menyerah untuk bisa mengejar Cut Sifa, untuk bisa datang ke Cut Sifa, untuk bisa meminang Cut Sifa? Pertanyaannya gue bunda-bunda gue, Zikri Daulay menyerah atau tidak? Kalau boleh, tolong berikan alasannya. Karena itu akan menjadi penyemangat seluruh tim Ziva mengetahui bahwa Zikri Daulay tidak akan menyerah. Saya tunggu pendapatnya bunda-bunda, saya tunggu penyemangatnya dari bunda-bunda semuanya. Ini nanti mungkin namanya akan saya tutup, tapi akan saya jadikan sebuah video penyemangat untuk Zikri Daulay. Dia tidak sendirian. Saya mohon bantuannya ya bun ya. Namanya nanti saya tutup. Akan saya kirim bukan lewat tangan saya, karena saya tidak boleh bersentuhan langsung dengan Cut Sifa ataupun Zikri Daulay atau Misha ataupun Rizky Nazar. Sentuhan kami besok pada saat Cut Sifa menikah, ketemu langsung untuk mengucapkan selamat tinggal. Mohon bantuannya. Alasannya kenapa Zikri Daulay tidak menyerah, atau kata-kata penyemangat untuk Zikri Daulay. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nanti bar maghrib.